Semakin berkembangnya industri restoran cepat saji dan semakin banyak inovasi selama bertahun-tahun ini, ada satu jaringan yang secara konsisten menjadikan menu root beer sebagai menu andalan atau menu khas dari restoran itu selama hampir 100 tahun lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel Indra Dana. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah inspiratif dari sebuah menu makanan yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu ANW. Nah, cerita ini dia mengangkat sebuah kisah dari pemiliknya yang sempat berganti-ganti kepemilikan dari pemilihan pertama sampai dengan sekarang ya guys, seperti itu. Nah, bagaimana kisahnya? Jangan skip video ini karena banyak sekali makna-makna yang ada di dalam video ini guys. ANW ini terjadi di saat meningkatnya popularitas root beer di Amerika, dan pada waktu itu dipopulerkan di tahun 1900-an. Nah, yang mempopulerkan root beer ini yaitu Roy Allen mendirikan sebagai kedai root beer untuk merayakan kembalinya para veteran yang selamat dalam Perang Dunia Pertama waktu itu guys. Nah, dan itulah keputusan yang tepat dan Allen merasa sukses dengan keputusannya ini. Jadi keputusan ini tuh tujuannya adalah untuk mengundang para veteran perang untuk mengajak minum root beer secara bergembira gitu guys. Nah, otomatis dia mengajak temannya yaitu Frank Wright untuk bekerja sama pada tahun 1922. Nah, keduanya bergabung dan membuka gerai root beer dan mulai berekspansi dengan franchise pertamanya guys. Itu. Nah, dia ingin fokus untuk menguasai pasar Sacramento, California pada waktu itu guys. Dan akhirnya mereka sepakat menjadikan huruf di belakang nama belakangnya itu menjadi nama restorannya yang akan dijadikan hingga saat ini guys. A diambil dari kata Allen dan W diambil dari kata Wright. Pada tahun 1923 Allen and Wright mulai meluncurkan restoran drive-in. Nah, restoran drive-in ini hanya di wilayah Sacramento, California saja. Pada sebelumnya nih, root beer ini sudah ditemukan di beberapa tahun yang lalu guys, beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, resepnya itu dibuat pertama kali oleh seorang apoteker bernama Charles Elmer Harris pada tahun 1878 dengan mengkombinasikan 25 bahan yang terdiri dari tumbuhan, rempah-rempah, buah beri dan akar-akaran waktu itu guys. Nah, ditambah dengan sedikit air berkarbonasi. Nah, resep sendiri ini adalah resep Charles Elmer Harris ini sudah
karena memang enak ya dirasakan oleh Allen, akhirnya Allen membeli resep dari Charles Harris ini guys di tahun 1919, sehingga dia bisa membuat root beer sendiri di restorannya guys, seperti itu. Pertama kali pendiriannya ini, Allen menyambut para veteran perang di awal kesuksesannya, seperti itu guys. Nah, Allen menyajikan root beer untuk tanda selamat kepada para veteran perang ini. Nah, para veteran ini kan datang dari Perang Dunia Pertama, dia akhirnya selamat, dia memberikan rasa hormat kepada para veteran ini untuk meminum bir ini gitu. Nah, bentukan ini semakin kuat semenjak ANW ini menetapkan tanggal 6 Agustus maksudnya guys, tanggal 6 Agustus sebagai hari memperingati root beer float nasional, dan ini mungkin sampai sekarang ya guys, seperti itu. Dengan membagikan root beer kecil secara gratis kepada semua pelanggan restoran dari Allen ini, dan mendorong pelanggan Allen ini untuk memberikan donasi atau sumbangan kepada para veteran pejuang Amerika ini ya guys, yang sudah berjuang di Perang Dunia Pertama ini. Ada yang tujuannya adalah untuk memberikan pengobatan, yang bertujuan adalah untuk memberikan pengobatan dan memberikan modal usaha kalau mungkin ya, buat korban-korban cacat perang ini, agar dia bisa bertahan hidup di akhir hidupnya guys, itu. Dan dana terkumpul yang disumbangkan ini sama saat ini sudah mencapai sekitar 800.000 US dollar guys, itu. Ketika pendiri ANW ini, Roy Allen ini, membuat root beer pertamanya berdiri dan beroperasi, banyak sekali hambatan guys. Salah satunya yaitu munculnya gerakan yang dilatar belakangi oleh gereja Protestan Amerika waktu itu guys. Nah, gerakan-gerakan ini, gerakan yang mendesak pemerintah, gerakan gereja ini mendesak pemerintah untuk melakukan pelarangan terhadap minuman beralkohol guys. Nah, dengan cara pemerintah membatasi produksi minuman beralkohol yang bertujuan untuk mengurangi masalah sosial, masalah ekonomi dan konflik yang ada di negara Amerika Serikat pada waktu itu guys. Akhirnya begitu menjual produknya tadi yang namanya root beer tadi, pasti orang berasumsi bahwa root beer ini mengandung alkohol dan pembuatannya, padahal itu hanya di pikirannya orang saja, karena root beer berarti kandungannya alkohol. Tetapi pada intinya sebenarnya itu root beer ini itu dapat diproduksi dari minuman berkarbonasi. Nah, akibat popularitasnya itu, akhirnya restoran di Allen ini akhirnya menjadi ramai guys pada waktu itu, karena minuman bersoda sangat digemari oleh masyarakat. Nah, dan itu menjadi alternatif untuk alternatif sebagai pengganti alkohol. Akhirnya produksi alkohol waktu itu lagi sepi-sepinya, akhirnya semua minuman produksi alkohol yang ada di sana di Amerika yang tadi guys, itu akhirnya dia pindah untuk memproduksi minuman bersoda. Nah, karena minuman bersoda ini semakin meningkat, akhirnya otomatis lebih meningkat lagi pula pendapatan atau kesuksesan dari si Allen ini guys, itu. Pada tahun 1925, Allen menjual franchise-nya dengan menambahkan menu-menu lain di dalamnya guys. Nah, pada waktu menjual franchise-nya ini, dia sudah mempunyai 170 gerai.
Nah, pada tahun 1950, Allen berpensiun dan menjual bisnis franchise-nya ke pengusaha terkenal dari Nebraska bernama Gene Hertz dan menamakan perusahaannya menjadi Root Beer ANW. Nah, akhirnya di Gene Hertz ini lagi-lagi menjual produknya. Nah, ANW restoran ini sempat berganti kepemilikan lagi. Pada tahun 1967, ANW dibeli oleh perusahaan United Fruit Co. Nah, pada tahun 1982, kepemilikan dari ANW restoran ini berpindah pemilikan yang mana dibeli oleh Alfred Taubman, yang mana dia menjadi perusahaan dari Alfred ini yaitu bernama Taubman Investment Corporation ya guys. Pada tahun 1995, ANW dijual ke Sydney Feltenstein oleh Taubman. ANW dikombinasikan dengan Long John Silver untuk membentuk Yorkshire Global Restaurant yang berbasis di Lexington, Kentucky guys, seperti itu. Nah, tahun 2011 ini akhirnya ini adalah kepemilikan terakhirnya dari ANW ini. Nah, ANW ini pada 2011 ini dimiliki oleh merek Yumi, dijual kepada waralaba ANW restoran ini melalui sebuah perusahaan yang bernama A Great American Brand LLC. Nah, restoran ANW ini saat ini berkembang pesat di bawah kepemimpinan CEO yang bernama Kevin Basner. Pada tahun 2019 ini gerainya sudah mencapai 1000 gerai dan 600 gerai yang berada di Amerika Serikat guys. Nah, saat ini restoran ANW, restoran khas Amerika ini di Indonesia sudah dikelola oleh PT Biru Fast Food Nusantara yang masih berkaitan dengan Biru & Sons ya, perusahaan yang bergerak di bidang bahan bangunan guys, seperti itu. Nah, ANW di Indonesia ini pertama dibuka pada tahun 21 April 1985 di Melawai, Jakarta Selatan guys. Nah, sampai saat ini cabangnya hingga saat ini sudah mencapai 321 gerai guys, seperti itu. Oke guys, itu aja sih yang bisa saya angkat dari kisah dari ANW ini. Kesimpulan dari kisah inspiratif dari Roy Allen ini adalah satu, dia pintar memanfaatkan peluang. Yang pertama, yang kedua adalah dia mungkin konsisten dalam bekerja atau berusaha untuk memasarkan produknya. Yang ketiga, dia apapun resikonya, apapun hambatannya, dia bisa memberikan solusi dan memberikan jalan keluar agar usahanya tetap bisa berkembang guys sampai saat ini guys. Itu aja. Oke, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.